Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik bahagia adalah memberi keluar. Sebuah berita bercerita bahwa suatu pagi ada seorang pria kaya berusia 42 tahun di Amerika yang alarm kebakarannya tiba-tiba berbunyi di apartemennya. Sehingga dia segera meloncat dari tempat tidur dan lari keluar dari rumah mencari perlindungan. Untungnya ternyata itu adalah alarm palsu. Sebenarnya tidak ada kebakaran di apartemen tersebut. Setelah itu dia memutuskan untuk duduk minum kopi meskipun rambutnya berantakan dan pakaiannya acak-acakan. Saat hendak memasuki kedai kopi, orang kaya itu tiba-tiba teringat bahwa dia pagi ini masih belum berdoa. Maka dia mulai berdoa di pojokan halaman. Ketika dia perlahan membuka matanya setelah berdoa, dia menemukan seorang anak berjalan ke arahnya dengan tangan tergempal. Tepat ketika dia mengira pihak lain akan berkonflik dengannya, dia tidak menyangka anak itu akan membuka tinjuannya dan memegang $1. Tangannya memegang uang kertas dan berkata kepadanya, "Jika kamu tidak punya rumah, ini ada $1 untukmu. Saya selalu ingin membantu para tunawisma, dan sekarang saya akhirnya mempunyai kesempatan." Belakangan orang kaya itu mengetahui bahwa ini adalah anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan $1 di tangannya adalah satu-satunya uang yang dia miliki. Dan itu adalah uang saku yang dia dapatkan karena nilai sekolahnya yang bagus. Orang kaya itu tersentuh oleh perbuatan baik anak laki-laki ini. Dan untuk membalas budi anak laki-laki ini, dia bawa anak kecil itu ke tokonya dan berkata, "Kamu bisa pilih apapun yang kamu suka di toko ini." Anak laki-laki itu pada akhirnya berkata bahwa dia merasa sangat bahagia, bukan karena dia memiliki kesempatan untuk memilih hadiah di tokonya, tetapi hanya karena dia bisa membantu seseorang. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga ingin menantikan kegembiraan yang datang dari membantu orang lain? Anak laki-laki dalam cerita itu melihat seseorang pria kaya tunawisma di pinggir jalan. Jadi dia memberikan satu-satunya $1 yang ada di tangannya kepada orang itu. Apalagi yang membuat anak kecil ini merasa paling bahagia bukanlah karena balas budi orang kaya, tetapi hanya karena dia akhirnya punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada cerita dalam Alkitab bahwa Elia meminta sedikit roti kepada seorang janda miskin. Meskipun janda tersebut hanya memiliki segenggam tepung di kaleng dan sedikit minyak di dalam toples, dia tetap menanggapi permintaan Elia dan membuat sepotong roti untuknya. Janda ini memberi Elia hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Namun Tuhan memberkatinya dengan tepung dan minyak di toples yang tidak pernah habis. Karena Alkitab mengatakan, kepada siapa sesuatu diberikan, sesuatu akan diberikan kepada Anda. Teman-teman terkasih, ketika kamu memiliki hati yang dermawan dan mau memberi, kamu tidak hanya akan merasakan hikmahnya membantu orang lain, tapi kamu juga akan merasakan kekayaan dan kelimpahan berganda dari Tuhan. Kaya hati bukan berarti kaya secara materi atau finansial. Walaupun tidak punya banyak, kamu tetap bisa punya mental kaya. Percayalah bahwa kamu punya Tuhan yang kaya, dan Tuhan rela memberi kita semua. Imbalan berlimpah diberikan kepada Anda, jadi tidak peduli berapa banyak atau sedikit yang Anda miliki. Anda dapat membiarkan kelimpahan Tuhan memberkati orang-orang di sekitar Anda melalui kerelaan Anda. Hari ini, semoga Tuhan memberi Anda hati yang murah hati, berkelimpahan sehingga Anda dapat berbagi kekayaan dan berkat Tuhan dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda akan merasakan perbekalan yang berlipat ganda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri.
Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.